Selamat malam, saya di sini akan menjelaskan materi tentang desain implementasi dan operasi sistem. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Riris Natalia Manurung, NIM 302206200030. Yang pertama ada desain sistem. Desain sistem adalah proses merancang sebuah sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung proses pengambilan keputusan. Tahapan desain meliputi analisis kebutuhan fungsional. Sistem harus memenuhi kebutuhan operasional perusahaan seperti pengumpulan data, pemrosesan transaksi, dan pelaporan, dan terbagi menjadi kebutuhan non-fungsional, termasuk aspek keamanan, keandalan, efisiensi, dan stabilitas sistem, melibatkan wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Dan yang B, desain konseptual, terbagi menjadi beberapa, seperti yang pertama model data, penggunaan diagram, IRD atau Entity Relationship Diagram untuk menggambarkan hubungan antara entitas data, diagram alur, dan yang selanjutnya diagram alur proses menggunakan DFD, Data Flow Diagram, untuk memahami aliran informasi dalam sistem. Dan yang selanjutnya itu ada arsitektur sistem, merancang bagaimana sistem akan diatur baik menggunakan arsitektur terpusat, terdistribusi, atau berbasis cloud. Dan yang C, desain fisik, terbagi menjadi beberapa juga, seperti antarmuka pengguna, membuat desain user interface yang intuitif dan ramah, penggunaan database, merancang struktur, tabel, indeks, dan prosedur penyimpanan untuk memastikan efisiensi pengolahan data, dan infrastruktur teknologi, memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang sesuai untuk menjalankan sistem. Dan yang berikutnya D, pengendalian internal. Desain sistem harus mencakup pengendalian internal untuk memastikan keadaan data, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Contoh pengendalian meliputi otorisasi akses, pembatasan hak pengguna, dan audit trail. Dan yang kedua itu ada implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses menerapkan sistem yang telah dirancang ke dalam operasi sehari-hari organisasi. Tahapan ini sangat krusial untuk keberhasilan sistem dan melibatkan langkah-langkah berikut. A. Pemrograman dan pengujian. Pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang relevan bagi menjadi beberapa, yaitu pengujian modul. Setiap bagian sistem diuji secara terpisah, dan pengujian integrasi. Semua modul digabungkan dan diuji bersama untuk memastikan interoperabilitas. Dan yang selanjutnya user acceptance testing. Penggunaan akhir melakukan pengujian untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang B, pelatihan pengguna, memastikan pelatihan kepada staf yang akan menggunakan sistem. Modul pelatihan biasanya mencakup penggunaan antarmuka, cara memasukkan data, memahami laporan yang dihasilkan. C. Konversi sistem, melakukan untuk mengganti sistem lama dengan sistem baru. Direct compression, sistem baru langsung menggantikan sistem lama pada waktu tertentu. Risiko tinggi tetapi lebih cepat. Dan parallel compression, sistem baru dijalankan bersamaan dengan sistem lama sampai sistem baru terbukti andal. Dan parallel compression, sistem baru diimplementasikan secara bertahap, bagian demi bagian. Dan pilot compression, sistem baru diuji di satu bagian organisasi sebelum diterapkan secara menyeluruh. D. Dokumentasi. Dokumentasi sistem dibuat untuk membantu pengguna dan tim teknis dalam memahami cara kerja sistem. Ada dua jenis dokumentasi, yaitu dokumentasi pengguna, paduan operasional bagi pengguna akhir, dan dokumentasi teknis, penjelasan detail mengenai arsitektur sistem, database, dan kode pemrograman. Dan yang ketiga, ada operasi sistem. Setelah sistem diimplementasikan, langkah berikutnya adalah
menjalankan dan memelihara sistem agar tetap efektif dan efisien. Aktivitas ini mencakup monitoring, kerja menggunakan software pemantauan untuk mengevaluasi waktu respon, tingkat penggunaan CPU, dan fenomena database, memastikan sistem bekerja sesuai dengan standar kinerja yang ditentukan. Dan yang kedua, pemeliharaan. Pemeliharaan sistem dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan sistem tetap relevan. Ada 3 jenis pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan korektif, memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan dalam sistem. Dan yang kedua, pemeliharaan adaptif, menyelesaikan sistem agar sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan teknologi. Dan yang terakhir, pemeliharaan preventif, melakukan tindakan produktif untuk mencegah masalah di masa depan. Dan yang ketiga itu backup dan referensi. Sistem harus memiliki mekanisme backup dan secara otomatis untuk melindungi informasi penting. Rencana pemulihan bencana, Disaster Recovery Plan, dibuat untuk mengatasi gangguan besar seperti serangan siber atau bencana alam. Dan yang terakhir itu ada audit sistem. Audit sistem dilakukan secara berkala untuk menilai keamanan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Dan yang terakhir itu ada aspek keamanan dalam operasi sistem. Terbagi menjadi beberapa bagian, seperti dalam tahapan operasional keamanan menjadi salah satu fokus utama. Yang pertama, manajemen risiko, identifikasi ancaman terhadap sistem seperti virus, hacker, atau kesalahan manusia, serta strategi mitigasi. Dan pengendalian akses, menentukan hak akses untuk setiap pengguna, misalnya melalui penggunaan sistem login berbasis autentikasi, dan fokus ekskripsi data, melindungi data sensitif dan penggunaan atau pencurian. Dan yang terakhir, sistem desain instruksi, mengidentifikasi dan menanggapi aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Terdapat studi kasus dalam materi ini, yaitu dalam desain dan implementasi sistem buku Romorei sering menyajikan contoh nyata untuk memberikan wawasan praktis. Contoh studi kasusnya meliputi perusahaan yang sukses meningkatkan efisiensi operasional setelah mengadopsi sistem berbasis cloud. Tantangan yang dihadapi dalam migrasi data dan sistem lama ke sistem baru. Penerapan sistem pengendalian internal untuk mencegah kecurangan atau yang biasa disebut dengan fraud dalam organisasi. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika tidak berkesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.